Guinness harus membuat buku baru. Kenapa? Ukraina terus melakukan hal yang mustahil, memecahkan rekor di sana-sini sementara Rusia runtuh. Kendaraan-kendaraan dihancurkan secepat yang tak bisa dibayangkan Putin. Kilang minyak terbakar di seluruh Rusia saat Ukraina melancarkan serangan dalam jumlah rekor. Rekor-rekor itu masih bertahan dan siap dipecahkan saat Ukraina makin kuat. Rusia membenci semua ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mulai dari rekor logistik, karena ini sangat penting dan akan memengaruhi semua rencana serangan musim semi dan musim panas Putin. Euromaidan Press melaporkan pada 31 Mei bahwa Ukraina mencatat rekor harian sepanjang masa untuk jumlah kendaraan Rusia yang dihancurkan. Rekor itu dibuat pada 29 Mei dan jumlahnya mencapai 483 kendaraan milik Rusia. Staf Umum Ukraina menyampaikan di Facebook bahwa kendaraan ini seperti mobil, truk, dan pengangkut bahan bakar biasa beroperasi di belakang garis depan untuk mendukung logistik Rusia. Dan untuk memperparah keadaan, Ukraina juga menghancurkan sepasang tank Rusia dan 7 kendaraan tempur lapis bajanya. Secara teknis, Anda bisa bilang rekor menjadi 492 kendaraan dihancurkan, namun Ukraina puas dengan 483. Ukraina beberapa kali memecahkan rekor ini di tahun 2026, menunjukkan efektivitas serangan jarak menengah mereka terhadap Rusia. Sekarang kita bisa melihat perkembangan besar kampanye Ukraina setiap bulannya. Dalam sebuah laporan pada 1 April, media United 24 mencatat bahwa Ukraina telah menghancurkan 3.545 kendaraan militer Rusia dalam 31 hari. Bulan itu juga Ukraina mencatat rekor saat itu dengan menghancurkan 210 kendaraan dalam satu hari pada 27 Maret. Pada bulan Mei jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Angka harian yang baru kami bagikan 2,3 kali lebih tinggi dari rekor 27 Maret. Pencapaian luar biasa Ukraina. Namun saat video ini diproduksi muncul berita terbaru. Jika Anda pikir tanggal 29 Mei adalah hari yang buruk bagi Rusia, Ukraina kembali melakukannya untuk menutup bulan Mei dengan gemilang. Pada tanggal 31 Mei, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membagikan lagi angka korban harian. Putin pasti sudah geram setelah melihat bahwa Rusia kehilangan lagi 1.560 tentaranya pada hari itu. Namun jika kita segera memeriksa angka kendaraan bermotor dan truk tangki bahan bakar, terlihat hal luar biasa. 524 hancur dalam satu hari. Ukraina hanya perlu 2 hari untuk melampaui rekor 29 Mei dengan selisih 41 kendaraan. Artinya, rekor kerugian kendaraan Rusia pada 29 Mei bukan peristiwa sekali saja. Ini bagian dari pola yang sengaja dibuat Ukraina yang akan segera Anda ketahui. Ukraina juga memecahkan rekor harian penghancuran kendaraan di Mei. Ukraina memecahkan rekor penghancuran kendaraan Rusia dalam sebulan. Analis militer Alexander Kovalenko mengatakan bahwa Ukraina telah menghancurkan 7.704 kendaraan pada bulan Mei, dengan total kemungkinan melebihi 8.000 pada akhir bulan. Bahkan jika kita mengasumsikan bahwa angka 7.704 adalah jumlah akhirnya, itu 2,17 kali lebih tinggi daripada yang kita lihat pada bulan Maret. Dan itu juga sangat berkontribusi pada total kumulatif kerugian kendaraan Rusia sebanyak 100.713 yang telah tercatat sejak Putin melancarkan invasinya pada Februari 2022. Ini adalah percepatan yang begitu tajam sehingga akan membuat Usain Bolt bangga. Ukraina memecahkan rekor penghancuran kendaraan sejak Maret, seakan ada kampanye mendorong operator drone Ukraina menargetkan kendaraan Rusia di wilayah belakang dekat garis depan. Ini pernyataan sarkastik. Memang benar ada sebuah kampanye dan bahkan memiliki nama, yaitu program penguncian logistik. Pada 27 Mei, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengumumkan bahwa program penguncian logistik telah resmi diluncurkan. Detail ini menjelaskan mengapa Ukraina kini memecahkan rekor dalam menghancurkan kendaraan Rusia. Fedorov membuat program ini agar lebih banyak dana langsung ke unit yang menargetkan logistik Rusia di belakang garis depan. Pada tahap awal, program ini menyalurkan $113 juta langsung ke brigad yang menghancurkan depot, jalur komando, dan jalur pasokan Rusia, serta aset logistik seperti kendaraan. Transfer uang pertama sudah didistribusikan pada saat Fedorov mengumumkan program tersebut. 2 hari kemudian, rekor baru tercipta. Kebetulan, kami rasa tidak. Pada tahap kedua, Kementerian Pertahanan Ukraina akan membuka tender terpusat untuk memperoleh sistem serangan jarak menengah yang memungkinkan pemecahan rekor seperti ini.
Tender-tender itu diperkirakan mulai menghasilkan pada musim panas, memperkuat keberhasilan Ukraina yang telah meningkatkan penghancuran logistik dan infrastruktur militer Rusia di wilayah belakang menjadi 4 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir. Ini salah satu perkembangan operasional terpenting dalam beberapa minggu terakhir. Ini adalah bentuk formal tujuan Ukraina, serangan besar-besaran, ambisi lebih tinggi, dan penghancuran total logistik Rusia pada level yang tak pernah dibayangkan Putin. Program penguncian logistik ini mencetak rekor hanya 2 hari setelah diresmikan. Kami yakin rekor 29 Mei yang luar biasa itu akan segera dipecahkan. Saat ini dampaknya sudah terlihat di lapangan dalam beberapa hal, termasuk dampak langsungnya. Sekarang mudah menemukan kendaraan Rusia yang terbakar di lapangan. Tanda nyata tindakan Ukraina terlihat di koridor darat yang menghubungkan Crimea yang diduduki dan Donetsk yang ditutup karena serangan jarak menengah Ukraina yang menghancurkan banyak kendaraan Rusia. Jalan Manhus-Badiansk telah ditutup untuk semua lalu lintas sejak 31 Mei, yang berarti Rusia menolak akses ke jalan-jalan yang didudukinya untuk rakyatnya sendiri. Lalu lintas yang dialihkan dikirim melalui rute alternatif di pesisir yang dengan cepat menjadi macet. Dan menurut Forbes, Ukraina telah meningkatkan serangannya di seluruh wilayah selatan yang diduduki, dengan sorotan utama lebih dari 125 serangan yang dilakukan terhadap koridor darat yang menghubungkan Crimea dan Donetsk. Kami belum mendapat konfirmasi resmi soal rekor baru, namun besarnya serangan ini dibanding sebelumnya menunjukkan kemungkinan itu. Bukan kebetulan Ukraina melakukan apa yang oleh Euromaidan Press disebut pertunjukan api di ruas jalan yang kini ditutup ini, menghancurkan truk tangki bahan bakar, truk dan sebuah trailer hanya beberapa hari sebelumnya. Ruas jalan antara Budiansk, Zankoy dan Melitopol juga telah menjadi sasaran. Ini hanyalah beberapa contoh saja. Jika kita mencatat semua serangan Ukraina yang menyebabkan bulan rekor ini, kita akan di sini sepanjang hari. Namun ketika kendaraan Rusia terbakar dan logistik rusak, masalah garis depan justru jadi persoalan utama bagi Putin. Logistik yang hancur menimbulkan masalah bagi pasukan, seperti menghambat upaya Rusia mengirim tentara ke garis depan. Menurut Ukrinform, serangan Ukraina yang memecahkan rekor di garis depan dan area belakang dekatnya membuat Rusia kesulitan mengangkut personel ke garis depan. Media tersebut mengacu pada laporan 27 Mei oleh Institute for the Study of War atau ISW yang mengatakan bahwa serangan jarak menengah secara aktif menghambat kemampuan Rusia untuk mengangkut personel ke garis depan serta memasok dan mempertahankan posisi garis depan yang secara signifikan akan mengurangi jumlah cadangan tambahan yang bahkan bisa sampai ke garis depan di mana mereka dapat memengaruhi operasi darat Rusia dalam kondisi saat ini. ISW menyebut penggunaan drone oleh Ukraina untuk menghancurkan kendaraan dan simpul-simpul logistik memberi keunggulan taktis di beberapa garis depan, sering menjadi pemicu serangan balasan brutal Ukraina sepanjang musim semi. Ofensif Rusia melemah dan pertahanannya mulai runtuh. Rusia kurang baik dalam distribusi bahan bakar. Kami telah menyebut Ukraina menghancurkan truk bahan bakar di koridor darat antara Crimea dan Donetsk. Itu bukanlah pilihan target yang acak. Pada 22 Mei, Moscow Times melaporkan bahwa otoritas pendudukan yang didukung Kremlin di Crimea terpaksa melakukan pembatasan bensin di kota pelabuhan Sevastopol setelah serangkaian serangan Ukraina terhadap aset logistik. Di bawah pembatasan baru ini, warga hanya boleh membeli 20 liter bensin per kendaraan atau WADA yang setara dengan sekitar 5,2 galon. Langkah ini diambil karena pemrosesan minyak di kilang Rusia turun ke rekor terendah 4,69 juta barel per hari, angka terendah sejak 2009. Ukraina mungkin terlibat dalam hal ini. Tetap bersama kami untuk penjelasan tentang bagaimana rekor lain yang dipecahkan Ukraina berkontribusi pada krisis bensin di Crimea. Ini menunjukkan jangkauan Ukraina yang meluas ke lini belakang Rusia. Dan sementara semua ini memengaruhi kemampuan Rusia untuk mengangkut pasukan dan memastikan bahan bakar sampai ke warga sipil di tempat-tempat seperti Crimea, masalah utama bagi Putin justru ada di garis depan. Tentara Rusia tewas dalam jumlah rekor dan sebagian besar karena kampanye Ukraina terhadap logistik Rusia. Kami telah membahas panjang lebar tentang Ukraina yang memecahkan rekor korban bulanan pada 2026. Pada Maret dan April, Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara. Angka bulan Mei belum tersedia saat video ini dibuat, namun kemungkinan besar lebih tinggi dari 2 bulan sebelumnya. Itu akan menjadi rekor lain yang terpecahkan, dan itu bukanlah hal yang mengejutkan. Laporan 29 Mei, Al Jazeera menyebut kinerja buruk Rusia dan strategi Ukraina membuat kerugian Rusia 3 kali lipat untuk setiap kilometer persegi wilayah yang direbut di Ukraina.
Pada tahun 2025, angkanya mencapai 67 per kilometer persegi. Kini, 179 tentara Rusia tewas atau terluka per kilometer persegi wilayah di Ukraina yang direbut Rusia. Rekor baru tercipta dengan darah. Kami juga sudah menyebutkan Sevastopol dan masalah bensin sebelumnya. Seperti masalah lain yang kami soroti di Rusia, kejadian di Crimea bukan kebetulan, melainkan hasil langsung dari Ukraina yang kembali memecahkan rekor. Sebelum membahasnya, jika Anda ingin wawasan tentang perang Ukraina, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya setiap minggu. Masalah bensin dan rekor lainnya, Anda pasti sudah tahu apa yang akan kami sampaikan. Pada Mei, Ukraina menyerang lebih banyak kilang minyak dan fasilitas energi Rusia daripada sebelumnya, dan itu menimbulkan masalah besar bagi Putin dalam hal bahan bakar. Rinciannya datang dari komandan terkenal pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, yang mengumumkan melalui telegram tentang apa yang dicapai Ukraina dengan serangan minyaknya di bulan Mei. Pada Mei, burung Ukraina pecinta kebebasan memberi peringatan keras usia 18 tahun ke industri penyulingan minyak penjajah, kata Brovdi dengan dramatis. Terjemahannya di sini adalah bahwa Ukraina telah menyerang setidaknya 18 kilang dan pabrik pengolahan energi Rusia pada bulan Mei, dengan beberapa fasilitas tersebut dikunjungi oleh sanksi dari udara Ukraina beberapa kali. Brovdi juga menyediakan daftar Moskov, Saratov, Tuapse 5,0, Volgograd, Yaroslavl, Novorossiysk, Grozovaya, Sisran, Kostovo, Ryazan, Taman, Pam, Kirishi, Samara, Yaroslavl, Elbe, Elbedes, Primorsk, Taganrog, Astrakhan, dan pabrik pengolahan gas Orenburg, kata Brovdi. Kami menghitung ada 19 dalam daftar itu, dan Anda bahkan bisa berargumen ada 23 jika kita menghitung setiap serangan di Tuapse secara terpisah. Serangan ini bukan hanya 1-2 drone yang mengenai atap bangunan. Serangan-serangan itu sangat efektif dan benar-benar menghancurkan. Brovdi menyebut lebih dari setengah fasilitas dalam daftarnya terpaksa menghentikan operasi pada suatu waktu di bulan Mei, yang menginformasikan bahwa Ukraina tak hanya menyerang fasilitas energi, tapi juga bagian penting yang perlu diperbaiki. Sebelum Rusia kembali fokus memproduksi lebih banyak produk minyak olahan yang dapat dijual atau dikirim ke garis depan. Brovdi menjelaskan hal itu dengan salah satu pernyataannya yang dramatis saat dia berkata, menikam kijang minyak emas adalah tujuan utama dari disko ini, karena setiap barel lumpur hitam diubah menjadi drone Shahed, rudal Kaliber, dan rudal Iskander, dan terbang. Mei menjadi puncak pemecah rekor untuk kampanye melawan energi Rusia yang telah berlangsung lama. Dalam laporan tanggal 22 Mei, Kyiv Independent mengatakan bahwa Ukraina telah menyerang kilang minyak Rusia sebanyak 158 kali hingga saat itu. Jumlahnya kini pasti sudah lebih dari 160 dan akan terus naik. 24 dari 33 kilang utama Rusia telah menjadi target, sebagian besar diserang berulang kali, dan Ukraina telah berhasil menyerang setiap kilang minyak yang terletak di wilayah Eropa Rusia. Kilang yang lebih jauh akan segera jadi target, karena Ukraina kini mampu memecahkan rekor jarak dan jumlah serangan. Kita akan bahas itu nanti. Ukraina terus menghancurkan minyak dan gas Rusia tanpa tanda melambat. Pada 1 Juni, Japan Times melaporkan bahwa malam sebelumnya, drone Ukraina menyerang target di seluruh Rusia, termasuk stasiun pompa pipa minyak, depot bahan bakar, dan kilang minyak Saratov. Kamu mungkin ingat kilang itu sebagai yang kedua di daftar Brovdi, jadi Saratov setidaknya mengalami 2 serangan di Mei. Kilang itu juga jauh dari Ukraina. Drone perlu menempuh sekitar 700 km untuk mencapainya, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sorotan utama berasal dari serangan di stasiun pompa minyak wilayah Kirov. Drone Ukraina menempuh jarak 1.300 km untuk melakukan serangan itu. Itu belum menjadi rekor. Serangan terjauh Ukraina selama perang sejauh ini adalah 1.750 km. Namun, ini menunjukkan kampanye drone Ukraina tidak terbatas pada garis depan maupun wilayah belakang Rusia di Ukraina yang diduduki. Ini terjadi di banyak tempat ketika drone Ukraina menyerang lebih dalam dan kuat dari sebelumnya. Dampak terlihat jelas, terutama di Crimea, di mana warga sipil merasakan perang bukan dari kematian atau cedera akibat drone, melainkan dari kekurangan bahan bakar penting yang disebabkan Ukraina. Krisis bahan bakar dan serangan drone Ukraina akan terus meluas selama Ukraina memberi tekanan. Namun, kerugian terbesar bagi Putin berasal dari dampak serangan Ukraina yang memecahkan rekor terhadap ekspor produk bahan bakar Rusia. Dalam laporan tanggal 1 Juni, Reuters mengungkapkan bahwa Rusia telah melarang ekspor bahan bakar penerbangan hingga 30 November. Ini menandakan Rusia harus membuat pilihan sulit.
Negara harus menjual bahan bakar. Pajak dari minyak dan produk olahan menghasilkan miliaran dolar untuk kas perang Putin. Sementara bahan bakar ini juga diperlukan di garis depan. Tanpa bahan bakar penerbangan, serangan jarak jauh pilot Rusia ke Ukraina akan hilang. Jika bahan bakar diambil dari pembeli asing, uangnya ikut menipis. Apapun caranya, hasilnya sama, mesin perang Rusia melemah. Itulah kejeniusan strategi Ukraina. Serangan drone yang memecahkan rekor terhadap fasilitas energi Rusia berdampak nyata. Masih tentang drone, kami punya satu rekor lagi untuk Anda. Pada 27 Mei, media United 24 melaporkan Ukraina mencetak rekor baru dengan serangan drone FPV yang berbeda dari sebelumnya selama perang. Sebagai konteks, drone FPV tersebar di garis depan. Drone ini adalah drone jarak pendek yang biasanya beroperasi 15-20 km dan menjadi kunci zona mematikan yang diciptakan Ukraina di pinggiran wilayah yang ingin direbut Rusia. Sekarang, keterbatasan jarak dari drone-drone ini praktis sudah bukan masalah lagi. Menurut analis militer Serhiy Stanenko, Ukraina berhasil melakukan serangan menggunakan drone FPV yang menempuh jarak luar biasa sejauh 102 km ke wilayah pendudukan. Itu sasaran jarak menengah yang dihantam drone FPV. Ukraina melakukannya tanpa drone induk untuk mendekatkan drone ke target. Media United 24 menyatakan rekor baru ini menunjukkan kemajuan Ukraina dalam pasokan daya, navigasi, dan stabilitas kontrol jarak jauh drone FPV mereka. Untuk menegaskan maksud, target penerbangan drone FPV pemecah rekor ini adalah kendaraan Rusia. Satu rekor dipecahkan demi memecahkan rekor lain yang akan segera terpecahkan. Ukraina menumpuk rekor seperti anak milenial yang baru menemukan piringan hitam. Sekarang, dengan drone FPV Ukraina yang mampu mencapai 100 km zona mematikan akan meluas. Dan serangan ke wilayah belakang Rusia yang dekat garis depan akan makin banyak, menambah masalah bagi Putin saat ia mencoba mendorong ofensif musim semi dan panas Rusia. Kami akan meninggalkan Anda dengan sebuah penutup. Rasanya seperti satu-satunya rekor yang tidak berhasil dipecahkan Ukraina pada bulan Mei adalah rekor serangan jarak jauhnya, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. 1.750 km adalah target luar biasa yang tampak mustahil untuk dicapai, padahal sebenarnya tidak. Dalam laporan tanggal 30 Mei, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa Direktorat Intelijen Utama Ukraina telah mengumumkan bahwa mereka sekarang memiliki akses ke drone yang dapat menempuh jarak hingga 3.500 km. Itu berarti bukan hanya Rusia Eropa yang berada dalam bahaya. Wilayah timur jauh sedalam kawasan Siberia Krasnoyarsk kini telah menjadi target. Saat ini adalah klaim kemampuan, bukan jangkauan serangan yang sudah terbukti. Namun Ukraina biasanya menepati klaim yang mereka buat. Pantau terus perkembangannya, kami mungkin segera melaporkan Ukraina memecahkan rekor jangkauan 1.750 km mereka. Putin hanya bisa melihat Ukraina memecahkan rekor dan menghancurkan logistik Rusia. Kami sudah menyebutkan jembatan darat ke Crimea sebelumnya. Serangan-serangan yang menutup jembatan itu hanyalah bagian dari strategi Ukraina yang lebih luas untuk merebut kembali Crimea yang diduduki setelah lebih dari 1 dekade Rusia secara ilegal menguasai semenanjung tersebut. Kamu ingin tahu lebih banyak? Silakan tonton video kami di mana kami membahas lebih dalam tentang apa yang telah dilakukan Ukraina dan mengapa hal itu penting dalam upaya mengisolasi semenanjung Crimea. Sebelum lanjut, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis kami soal kebangkitan Ukraina dan strategi Ukraina untuk tahun 2026 dalam menghadapi Rusia. Terima kasih sudah menonton.